Halo semuanya, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan analisis sentralitas dengan menggunakan QGIS. Nah, analisis sentralitas sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesentralan sebuah titik, yang mana dari titik tersebut bisa dijadikan sebagai misalkan pusat pertumbuhan atau pusat kegiatan, dikarenakan lokasinya yang sentral terhadap titik atau lokasi yang digunakan. Nah, untuk menggunakan analisis sentralitas ini, itu asumsi titik tersebut dapat menggunakan nodes atau simpang dari jalan, yang mana menggunakan teori space syntax dan merupakan yang akan kita gunakan pada QGIS ini ya. Namun ada juga metode yang lain, di mana titik tersebut dapat menggunakan bangunan atau building. Jadi menggunakan titik dari bangunannya, yang mana untuk penggunaannya yaitu menggunakan toolbox Urban Network Analysis pada software ArcGIS. Nah, mungkin akan kita pelajari pada video yang lainnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan QGIS untuk melakukan analisis sentralitas. Nah, di sini teman-teman yang pertama, kita bisa memasukkan data-data terlebih dahulu, yang mana data yang dibutuhkan yaitu jaringan jalannya terutama. Nah, di sini kita mempunyai jaringan jalan pada Gedung Doro di kota Surabaya ya, di mana di sini memiliki jaringan jalan sebagai berikut. Nah, untuk melakukan analisis sentralitas, kita membutuhkan tools yang ada pada plugin Grass. Nah, plugin Grass sendiri teman-teman bisa cek pada Processing Toolbox, yaitu pada bagian ini ya, pada plugin Grass. Nah, plugin Grass sendiri merupakan plugin bawaan dari QGIS, sehingga seharusnya sudah ada pada QGIS teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman belum punya, bisa menginstal pada plugins, kemudian manage and install plugins, kemudian kita cari dengan kata kunci Grass. Nah, berikut merupakan Grass GIS Provider, yaitu plugin yang akan kita gunakan. Nah, ini sudah terinstall, kita bisa close. Nah, kemudian untuk melakukan analisis sentralitas, itu lebih baik ketika kita menggunakan network yang tidak hanya pada delineasi wilayah kita saja, namun juga memuat dari delineasi atau wilayah di sekitarnya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan analisis sentralitas dengan menggunakan network yang hanya ada pada jaringan jalan pada wilayah kita, maka sentralitas yang ada itu hanya akan direpresentasikan dari lokasi-lokasi ini. Nah, mungkin bisa kita gunakan apabila kita ingin mengevaluasi bagaimana titik kesentralan atau bagaimana sih lokasi-lokasi yang sentral di wilayah perencanaan kita. Namun kalau kita ingin menentukan secara lebih luas, kita bisa mengambil dari wilayah sekitarnya ini sehingga kita bisa mengevaluasi sebenarnya delineasi wilayah kita itu dia memiliki titik lokasi yang sentral ataukah tidak. Nah, kalau kita menggunakan hanya sebatas delineasi kita saja, maka hanya akan muncul sentralitasnya hanya pada wilayah-wilayah ini. Namun kalau dari lebih luas, kita bisa mengevaluasi, oh ternyata misalkan lokasi kita itu tidak sentral. Ternyata yang sentral itu delineasi atau lokasi yang di sebelah misalkan selatan sini. Berarti wilayah kita itu kurang sentral, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan dengan menggunakan sekitar dari delineasi ini, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana tingkat kesentralan secara umum, baik itu delineasi kita atau di luar delineasi kita. Ya, sehingga kita bisa mengevaluasi bagaimana sebenarnya apakah delineasi kita itu dia merupakan titik yang sentral atau tidak. Nah, di sini kita mempunyai jaringan jalan yang sudah kita unduh ya, dari OSM. Bagaimana cara mengunduhnya, teman-teman bisa mengeksplor pada video kami yang lain, yaitu bagaimana mengunduh dari Quick OSM. Nah, kita tidak membahas itu sekarang karena sudah ada datanya, dan untuk datanya teman-teman bisa akses pada link yang kami cantumkan. Selanjutnya, kita bisa langsung saja kita mencari pada search ini, kita cari dengan kata kunci centrality. Maka akan muncul tools VNet Centrality pada plugin Grass. Kita bisa klik. Nah, di sini untuk inputnya, teman-teman bisa memasukkan untuk route around Kedung Doro. Karena kita akan mencari sentralitas dari jalan-jalan di sekitar
wilayah Kedungdoro termasuk juga pada delineasi kita. Dan selanjutnya di sini ada name dari field-nya, yang mana pada tools ini akan mengeluarkan 4 jenis sentralitas, yaitu degree, centrality, kemudian closest centrality, between the centrality, dan eigenvector. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi advanced parameter atau kita bisa skip saja. Nah, bagaimana interpretasi tiap centrality-nya akan kita bahas nanti ya. Nah, sekarang kita bisa langsung run. Nah, maka sudah selesai untuk analisis sentralitasnya. Maka akan muncul untuk titik-titik dari nodes-nodes atau persimpangan-persimpangan. Nah, di sini kita bisa mengatur simbologi. Bahkan yang pertama, kita akan mencoba menginterpretasikan sekaligus ya, untuk bagaimana dengan interpretasi tiap sentralitasnya. Yang pertama yaitu degree centrality. Kita bisa mengatur, mengclassify seperti ini, dan color-nya supaya lebih representatif, kita bisa gradasi ya color-nya. Misalkan seperti ini. Nah, degree centrality merupakan analisis sentralitas yang menilai sebuah titik itu menjangkau atau dia itu terhubung dengan segmen atau line yang lainnya itu sejumlah berapa. Sehingga ketika dia itu semakin sentral, titik tersebut itu terhubung dengan semakin banyak line, semakin banyak jaringan jalan yang lainnya. Atau juga bisa menggunakan dengan nodes yang lainnya. Nah, kalau di sini itu menggunakan jaringan jalan yang lainnya ya. Misalkan di sini ketika kita coba cari, misalkan pada yang pertama 0,024, kita bisa sort ini kita bisa zoom. Nah, di sini itu dia terhubung dengan, sebenarnya ini terhubung dengan satu jaringan jalan ya, karena kalau kita misalkan ganti simbologinya supaya lebih terlihat, kita bisa mengganti ini. Nah, dia sebenarnya tidak terhubung dengan yang sekitarnya. Jadi dia hanya terhubung terhadap satu jalan, satu line saja. Sehingga di sini dia itu nilai sentralitasnya itu sedikit atau rendah. Dan yang lain, kita juga bisa explore yang lain. Nah, di sini dia juga tidak terhubung dengan jaringan yang sekitarnya. Nah, di sini teman-teman bisa memastikan lagi juga dari datanya. Apakah datanya itu sudah sesuai sehingga bisa representatif dengan maksimal begitu. Nah, itu merupakan untuk yang 0,024. Sedangkan kalau kita coba cari, misalkan dari yang tertinggi, nah dia di sini. Dia terhubung dengan 6 jaringan, 6 jalan ya, 6 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya. Jadi ini urut ya. Kalau yang paling atas terhubung dengan 1, 0,0004 ini terhubung dengan 2, dan seterusnya sampai 6. Nah, dia itu merupakan titik yang dinilai sentral karena terhubung dengan banyak dari jaringan atau banyak dari garis gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih ke yang selanjutnya yaitu closeness. Untuk closeness kita bisa mengganti kategorinya menjadi graduated. Kita cari closeness dan kita classify. Apply. Nah, pada closeness ini dia akan menilai sentralitas dari jaraknya terhadap nodes lainnya. Jadi misalkan kalau kita menilai pada jaringan ini, misalkan pada sini, nah dia itu bagaimana tingkat kesentralannya dinilai dari jarak terhadap nodes-nodes yang lain. Jadi di sini akan menilai jaraknya itu apakah dia itu dekat atau mudah diakses dari titik-titik yang lain. Nah, di sini ketika kita berwarna biru tua itu menandakan tingkat sentralnya itu semakin tinggi. Sehingga di sini dia itu lebih mudah diakses dari nodes yang lain dengan jarak yang paling dekat. Misalkan di sini kita kalau mengevaluasi, ternyata di sini dia merupakan titik yang dekat terhadap nodes yang lainnya, sehingga dia itu sentral. Dan kalau kita lihat pada batas wilayah kita, itu dia cukup memiliki banyak dari closest centrality ya. Artinya dia itu
titik tersebut dekat dengan jarak-jarak yang lain, dengan nodes-nodes yang lain, sehingga mudah dijangkau. Dan selanjutnya, kita bisa beralih ke Bitwitness Centrality. Kita bisa classify. Nah, di sini terlihat Bitwitness Centrality merupakan analisis sentralitas yang menggambarkan sebuah node tersebut bagaimana ketika menjadi jembatan bagi nodes yang lainnya. Misalkan pada titik ini, itu dinilai bagaimana tingkat dia dilewati dari nodes yang lain untuk menuju nodes yang lainnya. Jadi dia berperan sebagai jembatan kepada nodes yang lainnya. Misalkan ketika kita menilai dari sini, nah dia itu akan dilewati misalkan dari nodes ini menuju nodes yang ini. Berarti kan dia dilewati satu. Kemudian dari nodes ini menuju nodes ini, berarti dia dilewati ada dua. Kemudian ini dari sini ada tiga pada nodes ini, dan seterusnya. Nah, semakin sentral dari sebuah titik, maka dia akan dilewati oleh banyak nodes. Jadi dari nodes sini ke sini, dari nodes sini ke sini, nodes sini ke sini, nodes sini ke sini, maka dihitung berapa jumlahnya. Misalkan di sini kita bisa hitung dia bitwitness-nya 37.626. Berarti dia dilewati sebanyak 37.626 nodes untuk menjangkaunya. Nah, di sini untuk nilai bitwitness centrality bisa digunakan sebagai potensi traffic karena dia merupakan titik atau nodes yang itu dilewati oleh nodes yang lain. Nah, potensi trafficnya kalau kita lihat dari sini itu akan ada pada jalan. Nah, ini kita ubah ya supaya enak melihatnya. Hijau gini agak kurang terlihat ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ternyata ketika kita melihat itu potensi trafficnya itu akan ada pada jaringan jalan ini karena dia merupakan sentral dan dilewati oleh titik yang lain menuju titik yang lainnya. Nah, di sini pada jalan Plaza Boulevard dan seterusnya. Dan kalau kita mengevaluasi pada wilayah perencanaan kita di sini ya, wilayah perencanaan kita ternyata dia beberapa merupakan titik yang memiliki potensi traffic tinggi. Seperti ini. Dan seterusnya ya. Kemudian di sini, selanjutnya, kita bisa beralih ke eigenvector. Nah, untuk eigenvector ini, kita bisa categorize saja, eigenvector, classify, seperti ini. Nah, untuk eigenvector ini merupakan sentralitas yang mana dia itu menilai apakah sebuah titik dia itu terhubung dengan titik lain dengan nilai yang tinggi. Jadi istilahnya ini merupakan lanjutan dari degree centrality. Kalau degree centrality hanya menghitung berapa jumlahnya. Kalau eigenvector dia menghitung selain dari jumlahnya, dia juga menghitung apakah nodes yang terhubung dengan nodes yang kita amati itu dia itu merupakan nodes yang tinggi juga ataukah tidak. Misalkan di sini, dia itu cukup tinggi ya, karena dia terhubung dengan, kalau kita lihat dari, misalkan kita copy layer, atau kalau misalkan kita ganti ininya ya, kita ganti menjadi degree, yes. Nah, dia itu terhubung dengan jaringan jalan atau nodes yang itu dia itu juga memiliki nilai tinggi. Ini tinggi, dan seterusnya. Sehingga ini merupakan lanjutan dari degree centrality, dan semakin dia itu nilainya tinggi, itu menandakan dia itu semakin sentral. Nah, begitu kurang lebih untuk interpretasi dari analisis sentralitas ini. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman bisa memperhatikan dari jaringan jalan yang teman-teman amati. Misalkan, kalau ini kita menggunakan seluruh jaringan jalan, dengan asumsi bahwa semua jaringan jalan bisa dilewati. Sedangkan kalau dari realnya,
itu mungkin jaringan jalan yang itu merupakan jalan lingkungan itu tidak mungkin atau kecil kemungkinan dilewati oleh mobil. Nah, sehingga kita bisa eliminasi dari jalan lingkungan kalau kita ingin melakukan analisis dengan asumsi menggunakan kendaraan bermotor mobil gitu dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa melakukan eksplorasi dan apabila teman-teman ingin mencari atau membaca lebih lanjut bagaimana terkait dengan penjelasan untuk tiap sentralitasnya, teman-teman bisa explore pada centrality ini, kemudian pada help. Anda bisa buka. Nah, di sini akan keluar untuk penjelasannya, dan teman-teman bisa ke bawah, dan pada notes ini, teman-teman bisa klik Wikipedia artikel. Nah, di sini ada penjelasan untuk interpretasi tiap analisis sentralitasnya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih dan selamat mencoba.